bilang satu dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaktor fluidis bed. Berikut merupakan nama anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama yaitu pendekatan reaktor fluidis bed. Jadi berdasarkan Levenspiel, pendekatan reaktor fluidis bed itu terbagi menjadi dua, yaitu ada no-true flow of solid dan ada true flow of solid. No-true flow of solid terbagi menjadi dua lagi, yang dimana terbagi menjadi fixed bed dan bubbling fluidis bed. Fixed bed itu digunakan ketika tidak adanya pergerakan dari partikel atau padatan pada saat udara atau gas dialirkan dari bawah flat distributor dengan laju atau kecepatan aliran yang lambat. Kemudian, sedangkan bubbling fluidis bed merupakan pendekatan yang digunakan ketika tinggi dari hamparan partikel meningkat pada saat laju atau kecepatan gas ditingkatkan melebihi kecepatan pada reaktor fixed bed. Peningkatan kecepatan aliran gas tersebut sampai mencapai titik kritis yang disebut dengan kecepatan minimum fluidisasi. Selanjutnya itu true flow of solid, pendekatan berdasarkan tipe padatannya, yaitu pertama adalah turbulent fluidis, yaitu ketika kecepatan gas telah meningkat dan lebih tinggi daripada bubbling fluidis bed. Selanjutnya itu adalah flash fluidis, itu ketika kecepatan gas lebih tinggi daripada turbulent fluidis. Nah, yang ketiga itulah pneumatic conveying, yaitu pendekatan ketika kecepatan gas lebih tinggi daripada fast fluidis atau pada kecepatan gas tertinggi sehingga partikel mengalir dalam gas dan sepenuhnya telah terfluidisasi. Next. Selanjutnya ada pendekatan model atau perhitungan konversi. Yang pertama ada dispersion and tanks in series model. Jadi di mana permodelan secara alami untuk mencoba sebuah model satu parameter sederhana, konversi yang diamati jauh di bawah aliran campuran. Yang kedua ada perhitungan dengan cara RTD model, di mana dalam permodelan ini mengandalkan RTD. Jadi setiap model yang hanya mencoba menghitung konversi dari RTD dan peserta tingkat tetap yang berlaku mengasumsikan bahwa semua elemen gas baik yang bergerak lambat maupun cepat menghabiskan fraksi waktu yang sama di masing-masing fase. Yang ketiga ada kontak time distribution model, di mana model ini diasumsikan sebagai bahwa gas lebih cepat tinggal terutama pada dalam fase gelembung dan yang lambat dalam emulsi. Yang keempat ada two region model, di mana pada model ini menyadari bahwa bubbling bed terdiri dari dua zona yang berbeda, fase gelembung dan fase emulsi. Pada reaktor FCC ini model ini sangat cocok pada data yang ada, namun harus memilih rangkaian nilai parameter yang berbeda untuk setiap umpan dinilai masing-masing reaktor FCC. Yang kelima hydrodynamic flow model, di mana kecepatan naik bubble atau UBR tergantung hanya pada ukuran bubble dan bahwa perilaku gas di sekitar bubble hanya bergantung pada kecepatan relatif bubble yang naik dan gas yang naik di emulsi. Lanjut. Kemudian ada model KL untuk BFB. Model aliran tipe hidrodinamik dapat dibangkitkan untuk mewakili BFB berdasarkan pada dua temuan di samping yang tampaknya sederhana. Sebagai penyederhanaan, ada tiga asumsi. Yang pertama, bubble-bubble itu semuanya bulat dengan ukuran Nebe yang sama dan semuanya mengikuti model Davidson. Yang kedua, ada emulsi tetap pada kondisi fluidisasi minimum sehingga kecepatan G per S relatif tetap konstan dalam emulsi. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada step gelembung menyeret wake of solid di belakangnya. Lanjut. Kemudian untuk mengetahui nilai konversi dalam reaksi diperlukan cara perhitungan, yaitu yang pertama dilakukan identifikasi jenis aliran dari reaktor, apakah no true flow atau true flow of solid. Kemudian diidentifikasi lebih lanjut untuk menentukan keadaan aliran, apakah tidak ada pergerakan sama sekali atau fixed bed atau mulai bergerak perlahan hingga membentuk gelembung. Kemudian selanjutnya pada studi kasus, produksi anilin dari proses hidrogenasi katalitik nitrobenzen dengan memanfaatkan katalis, dilakukan perhitungan konversi seperti rumus yang tertera pada layar. Sebelum masuk pada rumus yang tertera pada layar, harus ditentukan terlebih dahulu nilai-nilai seperti nilai XA pada fluidized bed, nilai fraksi bed di bubble, kemudian menentukan void fraction, dan juga menghitung rasio velocity untuk mengetahui apakah
reaksi merupakan bubbling fluidized bed. Apabila berada pada rentang 5-30, maka dapat menggunakan pendekatan BFB dan didapatkan rasio velocity sebesar 29,5 sehingga pendekatan dapat dilakukan secara BFB. Kemudian apabila sudah didapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan, maka masuk kepada perhitungan konversi seperti yang tertera pada layar. Kemudian selanjutnya, kemudian ditemukan ln CA0 per CAF seperti yang tertera pada layar, kemudian didapatkan nilai XA sebesar 0,7511 sehingga nilai XA sebesar 75,11%. Maka konversi dari fluidized base reaktor pada kondisi seperti studi kasus yang diberikan adalah sebesar 75,11%. Metode peningkatan nilai konversi ada 4 poin yang dimana dapat dilihat di layar. Sebagai tambahan, proses pencampuran secara pengadukan terfluidasi yang terjadi pada fluidized bed terjadi pencampuran antara katalis dan reaktan. Pencampuran ini menyebabkan terbentuknya bubble dengan ukuran yang besar jika dibandingkan dengan packed bed. Maka dari itu, nilai konversi juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi atau memperkecil ukuran dari bubble pada reaktor bed. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.